Layaknya hama yang merusak tanaman, korupsi merusak fondasi negara, seperti hama yang menggerogoti hasil panen, korupsi menggerogoti kepercayaan publik, seperti hama yang merusak lingkungan, korupsi merusak sendi-sendi kebangsaan. Layaknya hama yang selalu hadir di setiap musim panen, korupsi di Indonesia pun tidak pernah habis dibasmi di setiap tahunnya, terutama selama 1 tahun belakangan di 2024 ini. Kasus korupsi sepanjang 2024 ini tentu nilai kerugiannya sangat fantastis. Salah satunya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah selama 2015 hingga 2022. Jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Angka yang fantastis tersebut berasal dari kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat prosesing pelogaman timah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 2,2 triliun rupiah. Lalu kerugian pembayaran biji timah yang mencapai nilainya 26,6 triliun rupiah. Hingga kerugian akibat kerusakan lingkungan yang nilainya 271 triliun rupiah. Dalam kasus yang menjadikan 22 orang sebagai tersangka ini berkaitan dengan kerjasama pengolahan lahan PT Timah dengan pihak swasta secara ilegal. Namun, hasil pengolahan itu dijual kembali ke PT Timah sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Namun dengan kerugian negara yang nilainya cukup fantastis itu, yaitu mencapai 300 triliun rupiah, terdakwa kasus korupsi ini divonis dengan hukuman yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti suami dari artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang divonis dengan pidana 6,5 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Ia juga dihukum dengan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Seluruh aset dari Harvey yang terkait dengan perkara diputuskan untuk dirampas oleh negara sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey dengan pidana 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, ditambah uang pengganti sejumlah 210 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Kasus korupsi lainnya yang nilai kerugiannya cukup fantastis adalah kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group yang penanganan kasusnya sudah dilakukan sejak 2022. Kasus yang menyeret nama bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, sebagai tersangka ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 100 triliun rupiah. Drama penanganan kasus korupsi ini pun sempat diwarnai dengan nama Surya Darmadi yang masuk ke dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Bertahun-tahun menjadi DPO KPK, Surya justru menyerahkan diri ke Kejaksaan Agung pada 15 Agustus 2022. Dalam kasus ini, Surya menyerobot lahan seluas 37.000 hektar di Riau. Ia didakwa karena melakukan perbuatan melawan hukum, berupa menyerobot lahan hutan dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga ia divonis 15 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah, uang pengganti kerugian sebesar 2,2 miliar rupiah, dan harus membayar kerugian ekonomi sebesar 39,7 triliun rupiah, subsidiar 5 tahun penjara. Namun Surya terus melakukan berbagai upaya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi Mahkamah Agung menolak mentah-mentah peninjauan kembali yang diajukannya. PK Surya yang terdaftar pada 26 Juli lalu itu diputus pada 19 Juli dan Mahkamah Agung tetap memvonis Surya dengan 16 tahun penjara, subsidiar 6 bulan buih. Kejaksaan Agung pun terus mendalami tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi Duta Palma Group ini, sehingga Kejaksaan menyita uang sebesar 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma Group. Selain itu ada 7 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Palma 1, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Aset Pasifik, dan PT Darmex Plantation. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan TPPU dan kegiatan korupsi lewat usaha perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit pada lahan yang tidak sesuai peruntukannya dengan cara melawan hukum. Kejagung juga berjanji akan terus mengusut secara tuntas terkait kasus dugaan korupsi korporasi Duta Palma ini demi mengembalikan kerugian negara. Hal yang paling mengejutkan terjadi pada Oktober lalu. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, yaitu Thomas Trikasi Lembong, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin impor gula pada 2015 hingga 2016. Kasus ini terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri surplus gula.
Kerugian negara pun ditaksir hingga mencapai 400 miliar rupiah. Banyak orang yang berpendapat penetapan tersangka Tom Lembong ini pun sebagai politisasi karena mantan Mendak lulusan Universitas Harvard ini kerap kali mengkritik pemerintahan Jokowi terkait hilirisasi industri nikel. Namun Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar menegaskan bahwa tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, juga sempat mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 26 November lalu, hakim menolak ajuan pra-peradilan tersebut dan tetap mengesahkan status tersangka Tom Lembong dalam kasus izin impor gula. Kejaksaan Agung pun terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sebanyak 130 saksi atas kasus ini. Hingga kini, Kejagung masih terus melakukan pemberkasan sebelum diserahkan kepada penuntutan. Selanjutnya, tahun 2024 ini juga menjadi masa kelam bagi Mahkamah Agung karena 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya ternyata menerima gratifikasi. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Mangapul, Hari Hanindyo yang ditangkap pada Oktober lalu. Dalam dakwaan yang dibacakan Selasa 24 Desember kemarin, 3 hakim tersebut menerima suap sebesar 1 miliar rupiah dan 308 ribu dolar Singapura atas setara 3,6 miliar rupiah. Jaksa menyebut Erin Tuah menerima gratifikasi dalam bentuk uang senilai 97,5 juta rupiah, 32 ribu dolar Singapura, dan 35 ribu ringgit Malaysia. Sedangkan Heru didakwa menerima gratifikasi uang sebesar 104,5 juta rupiah, 18 ribu dolar Amerika Serikat, 19 ribu dolar Singapura, 100 ribu yen, 6 ribu euro, serta uang tunai sebesar 21 ribu rial Arab Saudi. Lalu, Mangapul menerima gratifikasi senilai 21,4 juta rupiah, 2 ribu dolar Amerika Serikat, dan 6 ribu dolar Singapura. Ketiga hakim nonaktif itu tidak melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK, padahal seharusnya dilaporkan dalam rentang waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi. Para terdakwa juga disebut tidak melaporkan adanya harta kekayaan dalam bentuk uang tunai ke dalam LHKPN KPK. Dalam kasus ini, Kejaksaan juga menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dan sang pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan pejabat Mahkamah Agung Jarod Richard yang diduga menjadi maklar kasus dan menjadi perantara dalam transaksi suap senilai 5 miliar rupiah untuk mempengaruhi putusan kasasi di Mahkamah Agung. Saat penggeledahan rumah Zarov di daerah Jakarta Selatan, penyidik menemukan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai hampir mencapai 1 triliun rupiah. Bahkan, uang dan emas itu diduga hasil dari keterlibatan Zarov dalam berbagai pengurusan kasus selama bertugas di MA sejak 2012. Namun, Mahkamah Agung mengambil kesimpulan tidak ditemukan pelanggaran kode etik oleh Hakim Kasasi dalam kasus Ronald Tanur. Hakim Agung Susilo disebut sempat bertemu Zarov Richard, namun berdasarkan pemeriksaan, Susilo tidak memberikan tanggapan saat pertemuan singkat yang berlangsung dalam acara pengukuhan guru besar honoris causa di Makassar itu. Putusan kasasi juga disebut berjalan normal hingga pada Oktober lalu, Hakim Agung mengabulkan kasasi penuntut umum dengan memvonis Ronald Tanur dengan pidana 5 tahun. Sementara itu, di antara problematika dan permasalahan yang terjadi di dalam internal KPK selama 2024, Komisi Anti Rasuah ini mengambil keputusan besar dalam kasus korupsi dan menghilangnya Harun Masiku. Pada Selasa 24 Desember kemarin, Ketua KPK Setio Budianto resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyuapan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penyuapan itu bertujuan agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dari Dapil Sumatera Selatan I. Hasto disebut melakukan berbagai upaya agar bisa menempatkan Harun sebagai anggota DPR, menggantikan Nazarudin Kemas karena meninggal dunia. Harun diminta menggantikan Nazarudin padahal bukan berasal dari Dapil Sumsel, melainkan dari Dapil Sulawesi Selatan. Upaya meloloskan Harun dilakukan oleh Hasto sebanyak 2 kali. Pertama dengan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung pada 24 Juni 2019. Lalu, Hasto juga menandatangani surat pada 5 Agustus 2019 mengenai pelaksanaan putusan judicial review.
Tetapi KPU tidak mau melaksanakan putusan judicial review dari MA. Bahkan, Hasto disebut berusaha membujuk Rizky Aprilia agar mau mengundurkan diri dan diganti oleh Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga meminta kader PDIP lainnya, Saiful Bahri, untuk menemui Rizky di Singapura untuk kembali diminta mundur dari anggota parlemen. Namun, lagi-lagi, permintaan tersebut ditolak. Selain tersangka dalam kasus suap, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam upaya perintangan penyidikan kasus korupsi, yaitu berupaya merintangi penyidikan Wahyu. Harun yang nyaris terjaring OTT pada Januari 2020 tiba-tiba lenyap, dan Hasto disebut pernah memerintahkan agar Harun merendam telepon selulernya supaya sulit dilacak oleh penyidik KPK. Kini KPK sudah mengeluarkan SK tentang larangan berpergian ke luar negeri kepada Hasto beserta mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Sebelumnya, Yasona juga sempat diperiksa pada Rabu 18 Desember kemarin sebagai saksi. Selain Yasona dan Hasto, KPK juga mencegah sejumlah pihak ke luar negeri, antara lain Kusnadi, Simeon Petrus, Yanuar Prawira Wasesa, Doni Tri Istiqomah, dan Donna Berisa. Hingga kini KPK juga masih mengejar Harun Masiku bersama 4 orang DPO lainnya, yaitu Emilia Said dan Herman Syah yang menjadi tersangka penyuap pejabat Polri, Paulun Thanos, kasus EKTP, dan juga Kirana Kotama, yaitu kasus pengadaan kapal di PT PAL. Seharusnya rakyat berhak hidup lebih sejahtera jika tidak ada kasus-kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, kita semua pun sebaiknya mendoakan Kejaksaan Agung dan KPK agar bisa bekerja lebih baik lagi menangani kasus-kasus yang memang benar terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan kasus yang sengaja dipolitisasi. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus mendoakan lembaga-lembaga berwenang agar bisa memberantas bahkan mencegah terjadinya korupsi, dan negara Indonesia pun bisa menjadi lebih sejahtera serta warganya hidup lebih baik di tahun 2025 dan seterusnya.